Kalau saya pribadi itu tidak pernah mempersoalkan, tidak pernah mendikotomikan peran-peran dan fungsi apakah polisi, apakah TNI, ya, karena semuanya itu bagian dari institusi yang diakui oleh negara dan semua kepentingannya adalah untuk negara. Itu loh, persoalan dui fungsi dan multifungsi itu sebenarnya harus kita akhiri, ya. Diakhiri istilah-istilah itu. Karena perlu dibangunlah penataan sistemnya, ya. Nah, penataan sistemnya yang penuh dengan kepastian dan kemudian ada harapan yang betul-betul menjamin hari esok itu. Masih banyak dan sangat banyak TNI itu, anggota TNI yang usia 53 pensiun di Tamtama dan Bintara itu belum punya rumah, anaknya belum selesai sekolah, sehingga ketika mereka dipensiunkan mereka harus menjadi security di perusahaan-perusahaan swasta dan lain-lain untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Oke, apa kabar saudara? Belakangan ini hingga saat ini juga massa masih melakukan aksi menolak adanya Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia, di mana massa ataupun beberapa elemen masyarakat meyakini bahwasannya dalam undang-undang tersebut terdapat dui fungsi ABRI dan juga beberapa hal yang menjadi alasan mereka menolak undang-undang tersebut. Apakah benar adanya dui fungsi? Kami akan membahasnya bersama dengan mantan anggota DPR RI, MS Kaban. Apa kabar, Bang MS Kaban? Alhamdulillah, sehat-sehat selalu dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri juga, Bang MS Kaban. Dan juga di sebelah kiri kami saat ini sudah bersama dengan praktisi hukum, Pak Ala Storis. Apa kabar, Bang Pak Ala? Baik, Bang. Selamat sore. Selamat sore. Dan kami membahasnya dalam program eksklusif Saya Prasetyo. Kita ke Bang MS Kaban. Waktu kita tidak banyak diberikan oleh para narasumber kami karena saat ini kami mengambil wawancara di Kuala Namu Airport Internasional. Hanya beberapa menit saja membahas persoalan ini. Mudah-mudahan ini bisa sampai ke publik menjadi sebuah referensi. Bang MS Kaban, sebenarnya Abang setuju dengan aksi yang dilakukan oleh beberapa elemen masyarakat tentang penolakan adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini tentang Tentara Nasional Indonesia, Bang? Ya, begini, sebagai warga bangsa, ya, yang sangat peduli terhadap terhadap keberlanjutan negara kita ini, semua ekspresi, semua ungkapan-ungkapan pernyataan sikap harus tetap kita hormati sebagai bagian dari demokrasi itu sendiri. Jadi kebebasan berpendapat, mengekspresikan keinginan kita harus kita hormati. Ya, jadi kalaupun misalnya ada komponen masyarakat, elemen-elemen masyarakat yang melakukan sikap-sikap seperti itu, saya melanggapinya sebagai sesuatu yang wajar sebagai teman berpikir. Ya, tapi dalam konteks kita berpikir ini dan kemudian berargumentasi dalam suasana dalam suasana kepentingan kita bernegara dan berbangsa, maka harus tetap dalam koridor argumentasi yang betul-betul kuat, solid, dan kemudian mengajak kepada pembenahan sistem yang lebih baik. Gitu. Nah, terkait dengan masalah, kalau saya pribadi itu tidak pernah mempersoalkan, tidak pernah mendikotomikan peran-peran dan fungsi apakah polisi, apakah TNI, ya, karena semuanya itu bagian dari institusi yang diakui oleh negara dan semua kepentingannya adalah untuk negara. Itu loh, ya. Nah, kepentingan untuk negara, kepentingan untuk bangsa ini. Gitu. Tapi ketika misalnya ada sorotan terhadap undang-undang TNI, ya, saya hanya melihat bahwa ini perlu diskusi, perlu dialog, dan perlu pemahaman yang betul-betul mendalam. Ya, bagaimana agar TNI itu peran-peran dia, fungsi-fungsi dia dalam konteks pertahanan itu betul-betul total, utuh, tuntas. Nah, apalagi kalau menyangkut karir-karir, gitu. Karena saya melihat juga, saya menangkap kesan ketika bicara tentang undang-undang TNI
Itu yang dibawa adalah apa namanya, kenangan-kenangan peristiwa di fungsi ABRI. Tapi di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini ada Bang melihat dui fungsi ABRI. Saya melihat bahwa yang ada penataan, ya, bukan dui fungsi. Tidak. Ya. Jadi yang bagi saya yang penting bahwa ketika Undang-Undang TNI, dia harus betul-betul fungsi pertahanannya harus dilibatkan. Tapi juga jangan lupa bahwa dia memiliki peran-peran teritorial yang itu berhubungan dengan menyangkut situasi masyarakat dalam situasi tertentu. Nah, itu supaya tidak menjadi persoalan perlu dipertegas. Nah, saya melihat dalam undang-undang itu nuansa itu ada, gitu ya. Nah, itu kalau saya melihat ya dalam batas pemahaman saya. Tapi kalau menyangkut masalah undang-undang polisi, saya dari dulu ya, setelah 20 tahun reformasi, saya menilai bahwa undang-undang polisi itu perlu direvisi. Baik, ditahan dulu Bang MS Kaban. Kalau kita berbicara persoalan adanya penataan, artinya ada persoalan hukum di sana, Bang Pahala ya. Nah, kalau kita melihat, Abang melihat sendiri masyarakat banyak elemen massa yang melakukan penolakan terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tersebut tentang TNI. Yang mereka menyatakan salah satunya adalah dui fungsi ABRI. Tapi disampaikan Bang MS Kaban tidak demikian. Nah, pada kenyataannya kita juga melihat Bang Pahala ada beberapa polisi aktif yang juga ternyata memiliki dui fungsi di kementerian dan juga lembaga. Nah, sebenarnya mengapa hanya undang-undang TNI bukan revisi Polri yang harusnya dipersoalkan oleh massa? Ada apa sebenarnya kalau Abang melihatnya dalam kacamata hukum, Bang Pahala? Ya, terima kasih. Tentu kan satu negara itu kalau mau kuat, yang ditata itu kan harus ketentuan-ketentuan hukumnya. Karena negara hukum itu semua berlandaskan hukum. Tadi kan kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bang MS Kaban bahwa kita tidak boleh terlalu khawatir dengan peristiwa-peristiwa masa lalu. Ya, jadi ketika reformasi tahun 98, tuntutan masyarakat banyak, masyarakat sipil dan mahasiswa itu salah satunya itu adalah menghapuskan dui fungsi ABRI. Ya. Dan sebenarnya revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 terkait Tentara Nasional Indonesia itu tidak jauh berbeda ketika dia sebelum direvisi. Hanya sekarang tinggal menata dia. Menata. Jadi kalau dulu di pasal 47 itu ada 14 kementerian dan lembaga yang diisi oleh petinggi TNI dan di situ mereka harus pensiun. Ya. Kalau sekarang tidak harus pensiun. Tapi jelas di 14 kementerian dan lembaga itu kan dia fungsi pertahanan di sana yang diutamakan. Ya, walaupun memang di luar daripada fungsi pertahanan tadi ada yang terkait menangani bencana. Ya, ada juga yang dapat ditempatkan di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Tapi jangan lupa bahwa penempatan di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung itu juga kan untuk memayungi apabila ada anggota TNI yang bermasalah di sana. Gitu ya. Jadi ketika ada anggota TNI yang bermasalah, tentu ketika ada TNI aktif di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung, ini penanganannya akan lebih tepat sasaran. Gitu. Ya. Jadi saya kira tentu memang kita harus lebih hati-hati, cermat ketika adanya revisi Undang-Undang 34 2004 itu yang memberikan ruang kepada TNI aktif untuk menempati posisi-posisi di 14 kementerian dan lembaga gitu. Namun beberapa waktu yang lalu saya memang sedikit ada merasa kurang tepat hanya di pasal 53 terkait usia pensiun. Sampai batas usia 55 tahun, Bang ya? Di Tamtama dan Bintara itu kan direvisi dari 53 ke 55. Tapi kita harus melihat kenyataan di lapangan bahwa masih banyak dan sangat banyak TNI itu, anggota TNI yang usia 53 pensiun di Tamtama dan Bintara itu belum punya rumah. Anaknya belum selesai sekolah. Sehingga ketika mereka dipensiunkan, mereka harus menjadi security di perusahaan-perusahaan swasta dan lain-lain untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Ya. Atau sebagai seorang ibu. Karena sama TNI dan
baik itu Koat maupun tentara yang laki-laki pensiun di usia itu gitu. Baik. Bahkan ada satu hal yang menurut saya masih kurang tepat ketika jenderal itu dibeda-bedakan usia pensiunnya. Ya, sebaiknya jenderal itu semuanya usia 60 tahun pensiun. Tadi saya mengatakan Tamtama dan Bintara itu di usia 58 juga ada dasarnya selain daripada beban yang saya sabut. Ditahan dulu Bang Pala ya, ditahan dulu. Kita ke Bang MS Kaban. Bang MS Kaban. Kami ingat Abang juga seorang aktivis dulu Bang sebelum menjadi anggota DPR. Nah, kalau Abang merasakan ketika perjuangan melawan ataupun bersuara untuk mengkritisi pemerintahan ketika itu dui fungsi ABRI ataupun tentara ketika itu yang dirasakan seperti apa sebenarnya Bang? Ya, jadi begini. Ya, kita menikmati lah, ya, menikmati suasana tahun 80-an ya, tahun 80 sampai dengan tahun 86 ya. Bagaimana 88 sampai reformasi lah. Kita dicekal tanpa ada alasan, kan dicekal. Kemudian setiap saat dipanggil, diperiksa, ya, berjam-jam, bermalam-malam, gitu ya kan, oleh aparat keamanan, ya kan. Suasana ada kemudian banyak teman-teman kita yang juga merasakan pukulan, segala macam itu ya. Tapi kita paham bahwa yang waktu itu kita lihat bukan tentaranya, ya, bukan persoalan tentaranya. Ya. Itu adalah persoalan bagaimana pemerintah saat itu. Nah, yang kita katakanlah Orde Baru, kan gitu kan, Orde Baru yang waktu itu masih sangat kuat berpegang teguh bagaimana persoalan keamanan, ketertiban itu betul-betul dijaga, ya kan, karena masalah keamanan itu menjadi prioritas, nah gitulah ya. Karena kita ada pengalaman sejarah peristiwa kan gitu. Jadi untuk membangun itu maka diperlukan suatu stabilitas keamanan politik dan sebagainya. Jadi suara-suara yang mengkritisi itu perlu diwaspadai. Kadang-kadang dikategorikan fundamentalis, ekstrim kanan, Islam militan. Nah, dan itu semua ujung-ujungnya adalah diperiksa oleh aparat. Nah, tapi kita juga melihat bahwa dalam suasana seperti itu ada konsistensi. Nah, gitu loh. Konsistensinya pada penegakan hukum juga. Gitu. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa persoalan dui fungsi dan multifungsi itu sebenarnya harus kita akhiri. Ya. Diakhiri istilah-istilah itu. Karena yang perlu dibangunlah penataan sistemnya. Ya. Nah, penataan sistemnya yang penuh dengan kepastian dan kemudian ada harapan yang betul-betul menjamin hari esok itu. Jadi bukan persoalan rebut-rebutan otoritas, ya, baik, merebut otoritas dan merebut jabatan-jabatan yang sebenarnya jabatan itu sebetulnya hak orang lain. Tapi kalau memang itu sudah perintah presiden, ya kita juga hormati juga dengan catatan persyaratan profesionalnya, ya kan, bagaimana meritokrasinya, ya kepangkatan, masa jabatan, kemudian proses seleksinya. Jadi peran-peran itu harus konsisten gitu. Berarti Abang melihat opini ataupun pandangan dari beberapa elemen masyarakat yang menyatakan ada dui fungsi ABRI ini berbeda dengan pandangan para aktivis pada masa Abang saat itu. Kalau ya boleh dilihat ya, boleh lihat beberapa aktivis yang dulu sangat mengkritisi dui fungsi ABRI, hari ini malah mereka mendukung. Karena apa? Karena tadi apa yang disampaikan Bung Pahala tadi, bahwa bagaimana kepastian, bagaimana tahapan proses, bagaimana istilahnya masalah kesetaraan gitu kan, jangan dibeda-bedakan begitu gitu. Sehingga orang ya kan sedih juga, udah pensiun, belum punya apa-apa, belum punya rumah apa segala macam. Nah, itu harus dipikirkan. Baik. Ya, karena saya gini, saya kan yang menjadi pengawal saya itu kan dulu banyak dari TNI gitu kan. Ya, saya melihat bagaimana
mereka setelah pensiun itu, maka mereka tidak saya lepas. Baik. Terus karena saya datang ke rumahnya, saya lihat bagaimana kehidupan keluarga mereka gitu kan. Jadi apa yang bisa dibantu? Nah, seharusnya begitu mereka pensiun, mereka udah lepas dari hal-hal seperti itu. Itu tugas negara. Baik, tahan dulu, Bang MSK Ban, Bang Pala. Ya. Tadi sudah disampaikan adanya paradigma yang berbeda antara massa dengan para aktivis massa dahulu mengenai difungsi ABRI ini. Ya. Nah, kalau saat ini ada Polri, ini undang-undangnya belum direvisi, Bang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 kalau tidak salah kami, 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Nah, ada polisi yang masih polisi aktif mendapat jabatan di kementerian dan juga lembaga di Indonesia ini. Apakah ini dalam kacamata hukum, apakah ini seperti yang disampaikan oleh massa difungsi juga? Tapi ini kita berbicara Polri-nya, Bang Pala. Ya, terima kasih. Itu yang dimaksud oleh Bang MS Kaban tadi, bahwa Undang-Undang Polri itu juga memang harus direvisi. Ya, jadi kalaupun saat ini ada 48 perwira tinggi TNI yang aktif bertugas di kementerian dan lembaga, memang aturannya belum melarang. Ya. Ya, jadi artinya sesuatu itu kan tidak dibolehkan secara hukum ketika aturannya sudah ada yang berlaku ya. Iya, baik. Kalau belum ada larangan, ya tidak ada yang di situ yang menjadi masalah gitu. Hanya masalahnya kan begini. Ketika di kementerian dan lembaga itu akhirnya sekarang ada 48 perwira tinggi Polri yang menempati tugas-tugas pemerintahan itu, tentu kan ada hak-hak orang lain yang akhirnya tergeser dari sana. Ya, contoh sekarang ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri itu jenderal polisi aktif. Baik. Ya, sementara kita kan punya Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan yang lulusannya saat ini sudah melalui pendidikan jabatan penjenjangan di pemerintahan. Mungkin sudah dari lurah, camat, kepala dinas, sekda dan seterusnya. Tapi akhirnya ketika dia mau ngambil posisi puncak di Kementerian Dalam Negeri, disalib dengan jabatan Polri yang hanya untuk mendapatkan kenaikan pangkat di sana. Sekarang kan rata-rata yang pangkatnya kombes begitu masuk dia ke kementerian langsung jenderal. Ya. Bahkan di Kementerian Pertanian juga itu banyak itu lulusan-lulusan dari IPB yang luar biasa. Tapi jabatan di Kementerian Pertanian yang diisi oleh dari Polri. Itu juga di Perumahan Rakyat saat ini yang dipimpin oleh Marwar Arsiait. Sudah ada juga jenderal polisi di sana. Kurang apa rupanya lulusan-lulusan ITB kita? Ya. Yang bisa di sana ITS dan lain-lain gitu loh. Jadi artinya ya boleh-boleh aja jenderal-jenderal ini ditempatkan, tapi di tempat yang memang orang-orang sipil tidak mampu untuk ditempatkan di sana gitu. Tapi saya kira nggak ada istilah tidak mampu. Baik. Kan gitu. Jadi timbul pertanyaan, kalau jabatan sipil bisa diisi oleh TNI Polri, boleh nggak jabatan TNI Polri diisi oleh sipil? Misalnya Kapolda atau Pangdam dari sipil gitu. Saya bisa ngelamar tentunya, Bang ya. Karena begini, kalau cerita ke sana, banyak kok orang sipil yang lulusan Lemhanas. Ya. Bang MS Kaban mungkin juga lulusan Lemhanas misalnya. Kenapa nggak mereka juga misalnya dijadikan, ya dia misalnya sudah golongan 4E. 4E kan bisa jadi panglima juga. Pangdam 1 gitu. Jadi artinya kalau tadi berbicara tentang berkeadilan dan lain-lain, ya harusnya seperti itu. Kalau tujuannya supaya negara ini semakin baik. Baik, Bang Pala tahan. Bang MS Kaban, kalau kita berbicara tadi tentang RUU Kepolisian, Bang MS Kaban, seingat kami, ketika Abang menjabat sebagai anggota DPR RI ketika itu, sempat deadlock ya Bang? Masalah Polri di bawah Presiden ya? Ya, saya sangat ingat ya, bahwa salah satu anggota fraksi kami itu menentang polisi dan TNI dipisah. Waktu itu argumennya saya belum waktunya. Nah, jadi butuh proses waktu yang lebih panjang, betul-betul siap polisi itu dipisahkan dari TNI. Nah sekarang karena waktu itu tuntutan reformasi dan itu janji reformasi, maka undang-undang itu harus ditetapkan ya dengan satu situasi bahwa polisi itu sipil. Ya, dia betul-betul sipil.
Nah, sekarang kita lihat nuansanya. Benarkah polisi itu nuansa sipil? Nah, gitu loh. Benarkah itu? Kenapa masih suka pakai atribut-atribut? Ya, pakai atribut-atribut yang mendekati tentara. Jadi secara psikologis, polisi itu nggak siap. Nggak betul-betul siap dia. Polisi yang tidak siap. Nggak siap dia. Nah, kemudian waktu itu udahlah komprominya agar supaya itu disahkan di bawah langsung presiden. Baik, inilah yang saya sorotin. Selama 20 tahun ini, polisi tidak layak di bawah presiden. Ya, jadi revisi undang-undang Polri itu harus mencantumkan polisi tidak lagi di bawah presiden. Ya, ini harus ada perubahan total. Jadi kembalikan polisi itu pada fungsi kepolisiannya, ya kan? Sehingga ya masalah keamanan, ketertiban masyarakat itu harus ke depan. Nah, saya melihat di banyak negara, di RRC, ya, di Inggris, di Amerika, di India, ya, kita lihat semua bagaimana peran-peran polisi. Saya lugas mengatakan polisi harus kita bawa di bawah Mendagri atau di bawah Jaksa Agung. Baik. Gitu. Nanti kami kasih pertanyaan Abang terakhir karena waktu kita juga sesuai dengan janji tidak lama Bang. Bang Pala, ya. Abang sempat berkomentar di Aktual Online ya. Bahwasannya Polri mungkin akan di bawah Menko Polkam saat ini ya. Dan keamanan. Ya. Mengapa Abang menyatakan demikian? Ya, tadi kan juga sudah disampaikan oleh Bang MS Kaban tadi. Fungsi polisi itu kan di bidang keamanan dan pelayanan masyarakat. Ya, tapi ada Menhan, Bang. Ya, Menteri Pertahanan. Beda pertahanan, memang tugas TNI itu pertahanan. Tugas polisi keamanan. Jadi beda antara pertahanan dan keamanan. Baik. Jadi Polkam itu bukan membawahi pertahanan, tapi dia politik dan keamanan. Gitu. Ya, jadi ketika memang ada satu kementerian politik kita yang mengurusi tentang keamanan, di mana kita tahu juga salah satu tugas fungsi pokok daripada polisi ada menangani terkait keamanan, tentu kalau pendapat saya dia layak di sana. Walaupun kalau Bang Emis Kaban tadi kan menyampaikan di Kementerian Dalam Negeri atau di Kejaksaan Agung. Ya. Kalau di Kejaksaan Agung ya kaitannya dalam penegakan hukum. Ya. Kan gitu. Ya. Jadi prinsipnya saya sependapat dengan Bang Emis Kaban bahwa Polri tidak langsung tunduk ke presiden. Persoalan nanti itu kepada Menteri Dalam Negeri atau Kejaksaan Agung atau politik keamanan itu nanti biarlah didalami lebih lanjut. Ya, mungkin terakhir Bang Pala, apa yang ingin Abang sampaikan terkait dengan adanya penolakan masyarakat terhadap Undang-Undang 34 tahun 2004 ini, Bang? Dan juga revisi Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Ya, pada prinsipnya tadi saya katakan bahwa hak menyampaikan pendapat itu kan hak setiap warga negara. Tapi terkait kalau tidak puas dengan produk undang-undang, ada ranahnya di Mahkamah Konstitusi. Ajukan aja ke Mahkamah Konstitusi, dilakukan gugatan ke sana. Tentu kalau memang nanti pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi itu dapat diterima, kan akan dikabulkan gugatan itu. Ya, saya kira itu aja. Ya, baik Bang Pala. Bang MS Kaban, terakhir, masyarakat harus melanjutkan tuntutan mereka menolak Undang-Undang 34 ini, ya, atau jadi, seperti apa? Saya tetap menghormati ya, sangat menghormati, mengapresiasi semua sikap-sikap masyarakat dalam domain demokrasi kita, agar supaya semua undang-undang yang dibuat itu adalah undang-undang betul-betul berkualitas, ya, sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman yang akan dihadapi. Nah, dalam konteks ini, ya, berbeda. Bagi saya itu sesuatu yang biasa. Nah, kemudian ketika undang-undang sudah disahkan, kan kemudian ya saya setuju dengan Bung Pahala, ya, kalau itu sudah disahkan, ya, kemudian masih ada rasa tidak puas, ya, tahapan-tahapan itu sudah kita sepakati bersama, ada tahapan-tahapan tuntutannya, gugatan-gugatannya. Nah, kita harus hormati itu. Itulah demokrasi kita, ya, yang harus tetap kita hargai. Tapi yang penting kepada seluruh komponen bangsa, ya, kita harus melihat bangsa ini harus semakin tertata sistemnya, ya, dan sistem kepangkatan itu harus betul-betul dibangun, harus betul dibangun. Jangan semata-mata kekuasaan,
karena itu berbahaya. Baik. Ya, dan menimbulkan kecemburuan. Ya, karena semua orang sudah menata karirnya sedemikian rupa, jangan hanya gara-gara otoritas tertentu, lalu memanfaatkan itu untuk sebesar-besar kepentingannya semata-mata. Ya, jadi kita harus lihat ini kepentingannya bagaimana hukum itu tegak sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Kalau saya ngelihatnya gitu aja. Baik, terima kasih Bang MS Kaban. Kami doakan perjalanan Abang menuju ke tujuan selamat, Bang ya. Amin, amin. Ya, semoga selamat. Pahala makin banyak. Baik, selamat lebaran lagi Bang MS Kaban. Innal aidin wal faidin. Ya. Tanggal 20-an kan akan datang lagi. Baik, kita tunggu untuk jangan dibocorin dulu, Bang. Kan sekarang aja datang lagi. Baik, terima kasih Bang Pahala dan juga Bang MS Kaban. Demikian tadi wawancara kita saudara dengan mantan anggota DPR RI MS Kaban dan juga praktisi hukum Pahala Sitorus. Saya prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa.